Halo guys, kembali lagi dengan saya Bonggo Ariel Media. Di pembuatan video kali ini saya akan membuat video mengenai peluang usaha bisnis model kanvas. Nah, apa kalian udah tahu apa itu bisnis kanvas? Nah, kalau kalian belum tahu, mungkin akan saya kasih tahu sedikit apa itu peluang atau bisnis kanvas. Bisnis kanvas adalah alat yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan model bisnis itu, membantu dalam mendefinisikan strategi, memahami pelanggan, mengidentifikasi nilai proporsional, dan menentukan kegiatan kunci untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, dengan menggunakan bisnis kanvas ini, para pengusaha atau kalian juga dapat secara visual merencanakan dan menganalisis keseluruhan model bisnis mereka saat memulai bisnis baru atau memperluas yang sudah ada. Nah, bisnis kanvas ini membantu kita dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi peluang usaha yang layak. Lalu, setelah bisnis kanvas ada juga yang namanya peluang usaha. Nah, untuk menentukan peluang usaha ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pengumpulan informasi. Nah, langkah-langkah awal dalam menentukan peluang usaha adalah dengan mengumpulkan informasi yang meliputi riset pasar, analisis tren industri, dan penilaian kebutuhan konsumen. Nah, dengan informasi ini kita dapat mengidentifikasi area di mana sebuah bisnis yang kita mulai berpotensi untuk berhasil. Lalu yang kedua yaitu analisis kompetitif. Nah, untuk analisis kompetitif ini yaitu mengidentifikasi aspek kompetitif dalam pasar, merupakan langkah penting dalam menentukan peluang usaha yang memadai. Analisis pesaing membantu dalam memahami kelemahan dan kekuatan bisnis lain. Jadi, kita dapat merumuskan strategi yang kompetitif untuk bisnis yang kita jalankan. Lalu yang ketiga ada identifikasi kebutuhan pasar. Nah, identifikasi kebutuhan pasar yaitu kita dapat memahami dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar, merupakan fokus utama dalam menentukan peluang bisnis. Jadi, terbentuknya kebutuhan ini kita dapat membuka pintu bagi peluang bisnis yang inovatif dan menguntungkan bagi kita. Nah, untuk bisnis kanvas ini ada 9 elemen, yaitu yang pertama adalah customer segment atau segmentasi pasar. Nah, untuk segmentasi pasar ini kita perlu menentukan secara spesifik pasar yang kalian tuju untuk melakukan bisnis. Jadi kita harus menentukan pasar atau tempat untuk kita memulai sebuah bisnis. Lalu yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai konsumen, yaitu kita perlu mempertimbangkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh konsumen yang membeli atau merasakan jasa yang kita jual. Lalu yang ketiga adalah channel atau saluran atau media. Nah, kita perlu menentukan cara kita mempromosikan jasa atau bisnis kita kepada konsumen, dapat secara online maupun offline. Lalu yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen. Nah, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan konsumen sehingga konsumen tidak ragu atau khawatir dengan membeli atau menggunakan jasa yang kita tawarkan atau kita jualkan. Lalu yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, yaitu kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita dengan secara maksimal. Lalu ada yang keenam, key activities atau sumber daya, merupakan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berpengetahuan yang tinggi untuk mempermudah atau membantu kita dalam menjalankan bisnis yang akan kita lakukan. Lalu yang ketujuh ada key resources atau aktivitas yang dijalankan. Nah, kita perlu merencanakan aktivitas yang akan kita lakukan ke depannya untuk memperkenalkan produk atau jasa yang kita buat atau kita perkenalkan untuk konsumen. Lalu yang kesembilan yaitu ada key partners atau kerjasama. Nah, dalam membuat sebuah usaha,
perlu untuk kita untuk melakukan kerjasama untuk mempermudah bisnis yang kita lakukan. Jadi kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan para pebisnis lainnya untuk mempermudah kita dalam memperbesar peluang keberhasilan kita dalam membuat sebuah bisnis ini. Lalu yang terakhir atau yang kesembilan yaitu cost struktur atau struktur biaya. Nah, kita harus memanfaatkan biaya yang kita punyai secara maksimal dan efisien untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dan untuk mengurangi resiko kerugian dalam melakukan sebuah usaha. Nah, berikut adalah contoh dari bisnis model kanvas di bidang usaha yaitu kebab. Nah, yang pertama adalah contoh seperti customer segment, yaitu kita perlu menentukan secara spesifik pasar yang akan kita tuju. Nah, dalam bisnis kebab ini, pasar yang akan saya buat dalam ini adalah untuk tujuan saya adalah untuk anak-anak, orang dewasa, orang tua. Jadi kebab ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lalu untuk value proposition, yaitu proporsi nilai konsumen, kita mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh oleh konsumen. Nah, untuk manfaat dari bisnis kebab ini yaitu pelayanan cepat, harga terjangkau, bahan-bahan yang digunakan pembuatan kebab berkualitas, dan rasa enak. Lalu channel lah itu kita mempromosikan media promosi. Nah, untuk media promosi dalam bisnis kebab ini kita menggunakan sosial media, penyebaran brosur, dan pemasangan banner. Lalu yang selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Nah, kita harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan para pembeli kita. Ini ada care message dalam bisnis kebab ini, yaitu yang kita perlukan adalah peralatan masak, bahan baku kebab, gerobak atau kedai, lalu spanduk, perangkat lunak untuk manajemen pemasaran. Lalu yang selanjutnya ada revenue streams, yaitu pemanfaatan sumber daya yang sekitar dengan baik, yaitu kita membuka penjualan langsung di toko, lalu pendapatan kita dari penjual kebab, pelayanan pesan antar dengan biaya pengiriman. Lalu yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, untuk customer relationship ini yaitu hubungan yang baik. Jadi kita memberikan layanan yang terbaik, memberikan kontak saran, menjalin hubungan dengan pelanggan melalui sosial media, memberikan promo atau diskon yang menarik bagi pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada key activities atau sumber daya. Nah, untuk sumber daya ini kita melakukan pemasaran yang aktif di sosial media, transaksi di tempat penjualan, atau lalu ada layanan take away, dan proses persiapan dan memasak kebab secara langsung dan dapat dilihat oleh para konsumen. Lalu selanjutnya adalah key partnership atau kerjasama. Nah, untuk ini kita dalam bisnis kebab ini kita bekerjasama dengan sebelah pihak untuk melanjutkan proses penjualan, seperti kita bekerjasama dengan toko penjual bahan kebab. Jadi kita setiap bulan atau setiap minggu sekali kita belanja di sana dan kita mendapatkan diskon gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada cost struktur atau struktur biaya ya. Nah, untuk ini kita sudah membahas struktur biaya seperti biaya bahan baku yang kita perlukan untuk pembuatan kebab, sewa tempat penjualan, biaya listrik yang kita perlukan dalam proses berjalannya pembuatan kebab ini, biaya tak terduga dan lain-lain kita telah tentukan di cost struktur ini. Mungkin itu adalah sedikit gambaran mengenai apa itu bisnis kanvas dan peluang usaha dan contoh bisnis model kanvas yang saya terapkan di penjualan kebab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, atau kalian kurang paham mungkin bisa diulang untuk menonton video ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.